Jadi enaknya kalau kita tanam. Ya Allah, ibu lihat bumbunya kental sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di vlog Kumo Ai. Hari ini kita mau masak coto Makassar karena ada sisa-sisa tulang dan daging kurban yang kemarin kita dapat itu masih ada ya. Dan kalau lama-lama disimpan di kulkas pun nanti juga nggak terlalu bagus. Dan supaya kulkas saya itu leluasa sedikit, karena kemarin alhamdulillah saya dapat kurban itu kan ada satu kepala sapi begitu. Jadi tulang-tulang yang kepala sapinya itu sudah saya masak kemarin ya. Kalau tulang-tulangnya ini sekarang dimasak berarti tinggal sedikit lagi, sedikit daging terus dengan lidah sapi. Kemarin saya sudah mulai merebus supaya hari ini tidak terlalu sibuk untuk merebus-rebus lagi jeruan-jeruannya ya. Lidah sapi itu nanti saya akan masak rendang mungkin ya. Dan menurut teman-teman enaknya dimasak apa nih otak sapinya? Lebaran Idul Adha ini pokoknya di total semuanya mungkin 3 kilo daging ya. Dan baru lebaran kali ini itu saya banyak mencoba resep-resep yang lainnya. Kalau bakso itu sudah 2 kali 3 kali bikin, sate, terus sop konronya kemarin itu yang awal sekali itu rasanya nggak terlalu nendang, tapi alhamdulillah yang kemarin ini enak sekali teman-teman. Dan sekarang ini saya mau coba untuk bikin coto Makassarnya. Ada jeroannya, terus ada hatinya, ada henduknya, terus ada daging tulangnya. Pokoknya lengkap sekali nih. Dan ditambah lagi kemarin ada tetangga kasih saya, dan saya rasa ya ampun, masya Allah enak sekali coto Makassarnya. Pokoknya makanan-makanan khas Makassar itu kayak enak sekali, tak tertandingi lah. Buat teman-teman yang dari Makassar, kalau ada yang nonton silahkan di komen-komen ya, apa yang kurang, terus mungkin punya resep di rumah yang memang selalu dibikin setiap tahunnya, please tulis di kolom komentar biar nanti saya coba juga ya. Oke, apinya sudah nyala, ambil dulu ya. Nah, ini air cucian beras tadi. Katanya kalau untuk coto Makassar harus pakai cucian beras ya. Saya ambil tulang-tulangnya dulu ya. Kayaknya airnya ini kepenuhan ini tadi 3 liter ya. Ini saya kurangi dulu. Ini takarannya 500 ml. Saya kurangi dulu airnya. Ini kan banyak tulang-tulangnya, siapa tahu terlalu penuh ya. Ini dagingnya tadi sudah saya rebus 5 menit saja supaya membuang sisa kotorannya ya. Ini untuk tulang-tulang yang tidak ada isinya ini nggak usah dimasukkan ya. Jeroannya ini saya rebus 15 menit dulu untuk buang air pertamanya, terus dicuci sampai bersih, terus direbus lagi. Sangat empuk sekali ini pokoknya ya, walaupun tanpa presto. Tapi kemarin tuh saya pakai apinya itu kecil aja, jadi ditutup pakai ini aja pancinya sampai 1 jaman lebih deh. Kemarin yang tetangga kasih itu saya rasa enak sekali pokoknya, bersama sambalnya, sambal terus saya rasa itu kayak ada kacang tanahnya sedikit begitu loh. Perpaduannya enak sekali. Atau mungkin mungkin ada tambahan kuah kaldunya mungkin. Pas sekali deh pokoknya. Kita masuk untuk blender bumbu-bumbunya. Kita kecilkan api dulu. Yuk kita masuk. Ya, dan mari kita blender bumbunya ya. Ini kacang tanahnya tadi saya sangrai ya. Ini 180 gram, saya tambahkan dengan air ya supaya kacang tanahnya ini halus gitu. Terus ini yang mau kita blender ya, untuk bumbu halus ini nggak saya blender. Ada bawang putih 12 siung, terus bawang merahnya 24. Ini kita kurangi bawang merahnya ini 5 siung aja ya. Terus ada jahe, ini jahe dan kemiri 3 biji. Ini jintan, ini ada ketumbar, lada bubuk yang sudah disangrai semua ya. Mari kita blender bumbunya. Untuk blender bumbunya saya pakai bekas dari blender kacang tanahnya aja ya. Terus bawang merahnya ini saya pakai 5 siung aja ya. Tambahkan air. Ini sudah ya. Masukkan aja di bumbu-bubuk yang tadi ya. Campurkan. Dan mari kita tumis dulu ya sampai airnya kering, baru kita tambahkan minyak.
Sudah menyusut airnya, kita tambahkan minyak goreng. Ini sudah matang ya. Kita cek dulu airnya penuh. Masya Allah, terlalu besar mungkin apinya ya. Baru kita masak tadi tapi sudah ada minyak-minyaknya di atas. Membayangkan aja udah udah pengen makan ya. Semoga ini berhasil dan menjadi resep andalanku. Oh ya, bumbu cemplungannya kita belum ambil, kita ambil serai. Kan biasanya kan ada yang pakai daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas. Kita cuman hanya ada 2 bumbu pencelup, serai, terus lengkuas geprek. Ayo kita ambil ya. Di sana. Ini pisangnya belum matang. Ada 4 sisir ini. Ini pisang Ambon ya. Yuk kita ambil dulu. Yang selalu kita ambil. Kemarin ada 2 pohon, ada 1 di sana, tapi di situ yang selalu saya ambil dan habis di sini lagi. Jadi enaknya kalau kita tanam, mau masak apa sudah ada gitu ya. Manfaatkan lahan-lahan kosong di kita samping rumah. Kita ambil 2 aja ya. Mau masak ikan ada, masak ayam ada. Ada 2, 3. Kita cuci dulu, terus digeprek dan masukkan ke dalam kuah tadi ya. Ayo kita masuk. Nih, saya juga mau masukkan garam-garamnya ya. Sedikit aja, nggak usah terlalu pas gitu kan, nanti airnya juga nyusut. Masukkan dulu serainya. Insya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Serai saya pakai 2 saja. Ada lengkuas geprek. Masukkan garam. Pakai 1/3 sendok dulu ya. Nanti kalau udah mau dihidangkan baru kita tes lagi. Setengah sendok kaldu sapi. Dan sedikit gula pasir untuk penetral. Sudah. Satu lagi yang saya penasaran sekali, dulu itu biasanya ada acara kayak Lebaran Idul Adha, Idul Fitri, itu selalu ada makan-makan setelah Lebaran begitu ya. Guru-guru atau ustazah-ustazah di sana itu bantu senior-senior untuk memasak daging-dagingnya begitu untuk dihidangkan setelah Lebaran begitu. Saya sangat penasaran sekali dengan kepala kambing, bagaimana cara masaknya gitu. Itu kemarin bumbunya itu kayak kuah-kuah dan kayak enak sekali, pokoknya dihidangkan di apa ya, yang aluminium atau nampan yang bulat begitu, yang kayak begini stainless begitu, kayak ada bunga-bunganya begitu toh. Nah di situ ada mie kepala sapinya, korek-korek tempe atau ati sapi itu. Nah di situ ada mie dagingnya, ayamnya mungkin. Di situ banyak sekali, dan itu sampai sekarang saya lagi penasaran sekali cara membuat kepala kambing itu. Saya lihat itu bumbunya kayak enak sekali, dan pastinya enak ya, kelihatannya aja enak apalagi kita rasa ya. Dan kamu tahu kemarin yang pas saya pulang dari pondok itu pas Lebaran dulu ada di kampung, kan ada 2 atau 3 kurban itu. Di situ setelah pemotongan kepala kambingnya itu dibuang-buang saja, bayangkan. Dibuang-buang saja. Aduh, sangat rugi begitu kalau kita tidak tahu masak begitu tuh, terbuang. Maksudnya kita tahu masak dan kita tahu nanti ini enak sekali, ini sudah pernah makan, itu pasti kita akan mencoba untuk membuatnya. Dan di situ saya tidak pernah coba begitu. Saya tidak pernah coba, tapi saya lihat saja pas dihidangkan begitu, enak sekali kelihatannya. Ayo tutup dulu ya. Ini nanti sudah 40 menit baru saya keluarkan dagingnya. Kan ada dagingnya di dalam ya. Mungkin dagingnya sudah empuk begitu, jadi nanti saya keluarkan dan sisakan tulangnya di dalam sini. Ayo kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau 1 jam, kita keluarkan dulu daging-dagingnya ya. Dagingnya cuma sedikit aja sih tadi. Tulang-tulangnya yang kelihatan besar. Ini daging-dagingnya, masukkan bumbunya.
kacang tanahnya. Insya Allah. Mau kita masak sedikit lagi ya untuk bumbu-bumbunya ini masuk lagi ke dalam tulang-tulangnya ya. Tambahkan dulu air, ini yang tadi 500 gram. Ini mendidih ya, air cucian berasnya tadi ini saya sudah didihkan sampai mendidih. Coba lihat kuahnya ya Allah. Bismillah. Sudah bau-bau kacangnya, tinggal kita menunggu agak menyusut sedikit airnya, baru kita sajikan ya. Dulu. Okay. Alhamdulillah, soto Makassarnya sudah mateng. Mari kita makan. So, mari kita ambil, dan ini tulang-tulangnya ini sudah sangat empuk. Masya Allah. Ini tulang kepala sapi ini. Lihat bumbunya kental sekali. Sudah diisi ini tulang, masukkan aromatiknya di atas ya. Yuk. Nah, ini ada daun-daun seledri dan bawang, ada jeruk nipis, terus ada sambalnya. Ini saya bikin sambalnya sedikit saja ya. Cabai rawitnya ada 5, terus bawang putih kecil 1, terus direbus, diulek, dikasih garam dan juga jeruk nipis dan air kuah cotonya. Ini ada daging yang tadi, terus ada paru goreng. Ini goreng nggak sampai kriuk ya. Pokoknya di luarnya kriuk dan di dalamnya itu masih empuk begitu. Ini yang hati, terus jeroan dan juga handuknya. Kita kasih masuk hatinya ya. Sama handuk-handuknya juga, dagingnya juga. Terus ada nanti baru bakso yang racik sendiri. Dan ini saya punya. Jadi kuahnya kan dari sini, terus saya kasih masuk gitu daging-dagingnya. Nah, kalau piring kecil nggak cukup, harus piring besar karena tulangnya juga besar. Hari ini tidak hujan, berarti sudah sangat mendukung ini cotonya. Yang lagi membantu anaknya tidak keluar. Terus yang kedua sampai ke sambal itu lebih gurih lagi. Enak, memang atau enak sekali. Ini saya akan pakai terus ini resep untuk selanjutnya. Ya, sampai kamu. Kak Syafi sudah datang. Tadi itu dia datang itu mau bikin apanya tadi? Satu ini ijazah. Ijazahnya. Dia mau makan. Tadi itu kita suruh dia sore-sore baru ke sini. Jadi ini sudah sholat asar itu dia sudah datang. Hanya dia mencium aroma-aroma dagingnya. Mana dia? Kakak Syafiq, bagaimana? Di sini sudah masak kah? Pasti tidak kah? Kayaknya dia duduk di situ saja menunggu kalau dipanggil. Hah? Ini makan sudah? Kakak Syafiq, pertanyaan pertama itu apa? Sudah masak atau belum? Sini sudah. Ambil piringnya dulu. Hah? Oh, ini saja. Ini tadi Bibi tidak pakai makan ini. Saja rasa kuahnya ini. Mau tulang-tulangnya kah tidak? Suka? Suka nggak? Ah, itu ya. Ada isinya. Ada isinya lah. Sambal langsung. Ini, Kakak Syafiq. Silakan di itu di atas. Tambahkan daging-dagingnya, parunya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nantikan video terbaru di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 tahun lagi nih dia sudah mau keluar ini. Jadi kayaknya ini terakhir mungkin. Hah? Oh iya, terakhir ini. Ya Allah. Suka pedas tidak? Sudah semua. Suka? Paginya. Itu cabai rawitnya, terus ini jeroannya ini. Terus ada paru yang di sana yang agak hitam tuh. Silakan duduk makan sudah. Bagaimana dagingnya, empuk atau tidak? Empuk sekali. Sekali toh? Enak kali. Mantap.